Baik, kita lihat nomor 4 ya. Benda 2M di atas bidang miring, kasar, koefisien gesekan statisnya mu S, sudutnya theta. Psi ya, dibacanya psi. Jika psinya diperbesar, pada saat psinya maksimum, balok hampir meluncur. Jadi kalau hampir meluncur, belum meluncur ya. Maka mana hubungan yang berlaku? Gini. Coba menganalisa soal ini, ingat teorinya ketika kita bahas di bidang miring. Ya, pada bidang miring. Misalnya gini. Ini bidang miring, sudutnya alfa, katakan ada benda di sini. Gimana kemarin gaya-gayanya? Coba ingat. 1, ini ada gaya berat ya, ke bawah, M kali G. M kali G uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Ingat, kalau bidang miring, sisi yang sejajar dengan bidang miring ini sumbu X, dan yang vertikal dengan bidang miring adalah sumbu Y. Ya, jika di sini sudutnya alfa, nanti perbandingan segitiga ini dengan segitiga ini, alfa di sini sama dengan di sini. Ya, coba sekarang uraikan W ke sumbu Y. Inilah W pada sumbu Y. Perhatikan gambar. Sisi WY ini di samping alfa. Ingat, samping per miring, Pak. Samping per miring cos. Maka W nilainya sama dengan cos alfa. Demikian juga kalau diuraikan ke sumbu X. Ya, ini diuraikan ke sumbu X. Inilah W pada sumbu X. WX. Sisi ini sama dengan sisi ini. Sisi ini di depan alfa, depan per miring, sinus ya. Maka W pada sumbu X, W sin alfa. Nah, berarti kebalikan pada bidang mendatar. Coba ingat bidang mendatar. Pada sumbu X cos, pada sumbu Y sin. Maka ini terbalik. Sumbu Y cos, sumbu X-nya sin. Ya. 1, 2, kalau butuh gaya normal, ini gaya normalnya. Tegak lurus bidang. Karena kita mau menghitung gaya gesekan nanti. Ya. Berapa besar gaya normal? Gaya ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Berarti gaya normal jika diperlukan, rumusnya adalah W dikali cos alfa. Dalam hal ini W itu M kali G dikali dengan cos alfa. Oke. Bisa ya? Good. Sekarang coba kita lukiskan gaya-gayanya. Kita lukis gaya di bidang miring ya. 1, ini ada gaya berat M kali G. Kemudian ingat, benda yang ini di bidang miring, berarti punya uraian W cos dan W sin ya. Kita lihat ya. Di sumbu X yang sejajar dengan bidang miring, ini ada W sin psi, ya kan? Sementara yang terdapat pada sumbu Y apa? W cos psi.
Kalau balok hampir meluncur, anggaplah dia meluncur kemari, gesekannya kemana? Gesekannya ke atas. Ya, ini F gesekan. Baik, karena sistem belum meluncur, berarti masih diam. Jika diam, berlaku hukum pertama. Maka karena sistem hampir meluncur, berarti masih diam. Karena sistem hampir meluncur, berarti sistem masih diam. Kalau diam, berlaku hukum pertama Newton. Sigma gaya sama dengan nol. Nah, sekarang coba kita bayangkan gambar. W sin menarik ke bawah, Mg menahan kembali. Karena ini diam, gaya yang menarik sama dengan gaya yang menahan. Ya, gaya yang menarik sama dengan gaya yang menahan. Berarti perhatikan gambar, yang menarik siapa? W sin theta atau W sin C sama dengan yang melawan. Yang melawan ada dua. Pertama F gesekan. Yang kedua dibantu oleh M kali G. Berarti F gesekan ditambah dengan M dikali G. Betul ya? Perhatikan gambar ya. Ini menyebab dia turun ke bawah. Ada dua yang melawan. Pertama ada gaya gesekan, kedua ada gaya berat. Berarti yang menarik sama dengan yang melawan. Baik, ganti rumusnya. Ini rumusnya M kali G dikali sin C. Tentu C-nya maksimum ya, karena kondisinya kapan tetanya maksimum? Hampir meluncur. Berarti kalau hampir meluncur, belum meluncur. Disamakan dengan G gesekan mu, dalam hal ini mu S dikali normal dijumlahkan dengan massa dikali dengan gravitasi. Ingat, benda yang di bidang miring massanya 2m. Ini ganti 2m. 2m dikali gravitasi dikali sin C samakan dengan mu S dikali normal. Kalau bidangnya miring, normalnya sama dengan apa? W cos theta. Berarti di sini normalnya W cos C, ya kan? W cos C ditambah dengan M dikali dengan gravitasi. Hati-hati, yang di bidang miring masanya 2M ya. Maka ini kalau kita ganti W itu M kali G, berarti 2M dikali gravitasi dikali cos C ditambah M kali G. Nah di kiri tinggal apa? 2M dikali G dikali sin C maksimum. Ya, coba lihat, semuanya punya G, G-nya kita hilangkan. Kemudian ada M, M-nya juga bisa kita hilangkan. Maka kita akan sederhanakan menjadi 2 dikali sin C maksimum samakan dengan 2 dikali mu S cos C. Dalam hal ini sama ya, C-nya juga maksimum ditambah dengan 1. Inilah persamaan yang memiliki. Kesimpulan, jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah yang A. 2 sin C maksimum ditambah 2 cos C maksimum tambah dengan 1. 2 sin C maksimum sama dengan 2 cos tambah 1. Hanya gaya penulisannya aja yang berbeda. Bisa dipahaminya pelan-pelan ya? Oke. Yang penting kan ini. Pada bidang miring, WY-nya cos, WX-nya sin, kebalikan pada bidang datar.